Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di ibadah kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 18 Mei, dalam memperingati bagaimana ketika Tuhan naik ke surga, meskipun dia meninggalkan kita, tapi dia menjanjikan kemuliaan bagi kita. Dia menjanjikan menghibur bagi kita sehingga kita tidak perlu cemas lagi. Dia menjanjikan tempat buat kita. Dia pergi mendahului kita di sana untuk menyediakan tempat bagi kita, sehingga ketika pada saatnya nanti dia datang kembali untuk membawa kita, mengangkat kita, menjemput kita, Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bawa kehidupan kita, sebab hanya Tuhanlah yang layak untuk menerima
Kita masih mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, karena Tuhan meskipun sudah naik ke surga, tapi Dia menjanjikan menghibur bagi kita sehingga kita tidak perlu takut, karena Dia Allah yang menyembuhkan. Tuhan tahu kita untuk tidak bimbang karena Tuhan memberkati. Kita tidak perlu lagi cemas karena Roh Kudus menghibur kita. Dia mengirimkan Roh Kudusnya untuk menghibur kita. Kita tidak perlu susah lagi, kita tidak perlu cemas lagi, sebab yang Tuhan yang memberkati kita. Tak usah
dan tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami meskipun Engkau telah naik ke surga Tuhan. Tapi Engkau menjanjikan penghibur bagi kami Tuhan, menyediakan tempat bagi kami, sehingga kami tidak merasa kehilangan Tuhan. Engkau tetap ada bersama kami Tuhan. Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang menutup bungkus kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi anak yang terhilang, supaya kami tidak sendirian Tuhan. Engkau selalu menyertai kami ya Bapa, kemanapun, dimanapun Tuhan, dan kapanpun. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami ya Bapa. Dalam ibadah ini Tuhan, dalam peringatan hari ini Tuhan, kami mau bersyukur ya Bapa. Kami mau mengucapkan terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang mulia, begitu hebat dan begitu dahsyat Tuhan. Meskipun Engkau telah mati, Engkau bangkit Tuhan. Bahkan Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita Tuhan. Supaya ketika tiba pada waktunya, kami memiliki rumah untuk kami pulang Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, Engkau menyampaikan firman. Agar kiranya hati-Mu dapat tersampaikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau Tuhan. Kami boleh mengenal, boleh semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan mau bagi hidup kami. Engkau yang lihat jemaat-Mu Tuhan pada saat ini. Bagi mereka yang sudah hadir, Engkau yang berkati. Bagi mereka yang masih dalam perjalanan, Engkau yang percepatkan langkah kaki mereka. Jika mereka sakit, Tuhan yang sembuhkan. Jika mereka malas, Tuhan yang berikan kerajinan. Jika mereka memiliki pergumulan, Tuhan yang berikan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih mau tetap semangat bangkit berdiri, karena kuasa maut sudah dikalahkan.
terkalahkan oleh kuasa darah anak domba. Dia mati, tapi dia bangkit lagi, bahkan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Maut telah dipatahkan dan kita sudah lebih dari pemenang. menyediakan tempat bagi kita, maka kita sudah menjadi lebih dari pemenang. Amin. Kita mau pujikan lagi sebab kita mau merayakan, kita mau menyerukan. Sembari kita memberikan persembahan, yang bertugas saya persilahkan. Kita rasa bahagia ketika kita beribadah, rasa bersuka cita ketika kita semua menyanyikan nyanyi glory. Kita mau merayakan. Mari
mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu semua. Karena kekuatan yang ada di jiwa kita, ketenangan yang ada di batin kita adalah ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita tersungkur di bawah Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan pada saat itu. Sebab Dia adalah cahaya bagi kita. Dialah yang menuntun dari kita. Mari kita mau mengikuti Tuhan seumur hidup kita. Kita mau masuk dalam rencananya. Kita mau berikan pikiran kita, kehendak kita. Semuanya kita mau
Haleluya. Sukacita yang begitu luar biasa kami nikmati Tuhan hari ini. Oleh karena Engkau telah naik ke surga, dan Engkau Tuhan Yesus telah mengizinkan kami Tuhan Yesus untuk melanjutkan misi Tuhan di bumi ini. Untuk bisa Tuhan Yesus menyampaikan Injil sampai ke seluruh ujung bumi Tuhan Yesus. Supaya orang-orang di dalam bumi ini Tuhan Yesus diselamatkan. Namun Engkau tidak membiarkan kami sendiri Tuhan. Engkau Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kami. Dan Engkau mengontrol kami Tuhan Yesus dalam berkarya di bumi ini untuk menjalankan misi Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Harapan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Karena tidak ada harapan kami yang akan selain hanya dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan menikmati firman-Mu, berkata-kata di tengah-tengah kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sangat bersuka cita karena hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus ke surga. Ingat ya, memperingati, ya, bukan naiknya Tuhan Yesus ke surga. Kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus di surga. Tentu Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan menyampaikan bagi kita firman Tuhan tentang identitas kerajaan surga. Mungkin selama ini yang kita tahu, setiap khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, yang mereka sampaikan adalah bahwa Yesus naik ke surga dan Dia nanti akan mengirimkan Roh Kudus-Nya. Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Itu kan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dari dulu sampai sekarang. Tapi hari ini, mari kita mulai mengembangkan wawasan kita. Mari kita mulai mengembangkan cara pandang kita. Ya, tidak hanya sekedar seperti itu. Ada misi besar yang Yesus tinggalkan kepada murid-muridnya di bumi. Ya. Ketika Yesus naik ke surga, apa sebenarnya misi Allah? Ya, bagi murid-muridnya. Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus naik ke surga, itu sebenarnya ada hal yang jarang sekali kita tahu. Ketika Dia naik ke surga, Dia meninggalkan misinya kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya melanjutkan pemberitaan Injil sampai ke ujung bumi, supaya murid-muridnya melanjutkan karya-karya yang dikerjakan oleh Yesus ketika Dia di bumi. Lalu ketika kita melanjutkan misi itu, ketika kita melanjutkan pekabaran Injil, memberitakan Injil, dan disitulah kita banyak mengalami yang namanya kesengsaraan, penderitaan. Jangan berpikir karena Yesus meninggalkan misi bahwa kita lancar-lancar saja. Tidak. Ketika Yesus saja ada di bumi, Dia melakukan banyak mukjizat, banyak hal yang dialami oleh Yesus Kristus, ya, sampai Dia disalibkan. Nah, ketika Dia meninggalkan misi itu, maka murid-muridnya juga dikatakan, nanti kalau kamu akan melanjutkan misiku, engkau pasti akan mengalami banyak hal, banyak mengalami penderitaan, ya, banyak mengalami sengsara, banyak mengalami hal-hal yang mungkin secara manusia kamu tidak bisa hadapi. Tapi ingat, aku nanti akan mengirimkan penolong. Itulah Roh Kudus. Dan Allah akan mengontrol semuanya. Allah mengontrol pelayanan murid-muridnya nanti. Ya. Allah nanti mengontrol, memantau. Jadi Allah itu tidak meninggalkan sendiri. Ya. Ketika kita pun melayani saat ini, Allah tidak akan meninggalkan kita sendiri, membiarkan kita. Tapi semua pelayanan kita saat ini Allah kontrol.
Apapun pelayanan kita saat ini, sekecil apapun, Allah pantau. Jadi Bapak Ibu, dalam melakukan pelayanan pun jangan lakukan dengan hanya sekedar-sekedar, hanya setengah-setengah. Yesus melayani di bumi dengan sepenuh hati sampai nyawanya pun dikorbankan. Puji Tuhan. Apakah kita mau berkorban untuk melayani Tuhan? Apakah kita mau memberikan sepenuh hidup kita untuk melayani Tuhan? Atau hanya sekedar-sekedar? Atau hanya untuk mengisi kekosongan waktu saja? Daripada stres di rumah, melayanilah. Daripada orang tidak bilang saya rohani, udah melayani Tuhan lah. Jadi bukan karena sepenuh hati. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari dalam melakukan misi itu, walaupun kita mengalami banyak tantangan, banyak mengalami penderitaan, kita dianiaya, kita dikucilkan, maka di situ bangkitkanlah identitasmu sebagai identitas warga kerajaan surga. Puji Tuhan. Karena ada dua, nanti ada dua. Ada dua yang kita miliki sebagai umat Tuhan. Identitas kerajaan surga dan identitas sebagai dunia. Kita mempunyai dua. Lalu apa yang kita bangkitkan? Ketika kau membangkitkan identitasmu sebagai warga dunia ini, maka engkau tidak mendapat bagian sebagai identitas warga kerajaan surga. Nah, untuk semuanya ini, marilah kita bangkitkan identitas kita sebagai warga kerajaan surga. Puji Tuhan. Mari kita baca Filipi pasal 3, 20 dan 21. Kita baca 1, 2, 3. Karena keluarga kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa yang disebut dengan identitas? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya coba lihat bahwa identitas itu artinya ciri-ciri atau jati diri yang dapat membedakan satu individu dengan individu lain, sehingga tidak ada satupun individu yang sama persis dengan individu lainnya. Itulah identitas. Pak Guru ini satu-satunya di bumi ini. Identitasnya adalah seperti dirinya. Tidak ada lagi yang lain. Kembar sekalipun pasti berbeda. Ya, makanya dikatakan ciri-ciri atau jati diri. Gimana? Ya, dia adalah orang Nias. Dia adalah guru Injil di GPI Wisata. Dia punya anak 4, istrinya orang Jawa. Itulah identitasnya. Dan tidak ada yang sama persis seperti beliau. Walaupun misalnya ada yang punya anak 4, belum tentu anak-anaknya sama. Belum tentu anak-anaknya seganteng anak-anaknya Pak Guru. Amin. Belum tentu anak-anaknya punya sepatu baru seperti anaknya Pak Guru. Amin. Seperti itu. Belum tentu anak-anaknya punya kenalan orang Ambon, orang Kupang, dan orang Kalimantan. Puji Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi pasti beda. Walaupun misalnya dia punya anak cowok 4, yang lain punya anak cowok 4, belum tentu mukanya mirip. Kalaupun misalnya anak-anaknya mukanya mirip, belum tentu istrinya juga orang Jawa. Dan namanya itu maka dikatakan ciri-ciri atau jati diri yang dapat membedakan satu individu dengan individu lain. Tidak ada satupun yang sama persis. Anak kembar aja pun berbeda. Itu disebut dengan identitas. Kenal dengan ibu ini? Kenal? Siapa yang tidak kenal dengan ibu ini? Ini adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya. Ibu Megawati Soekarno Putri ini adalah anak dari founding father atau bapak pendiri negara kita. Jadi bapaknya lah Bapak Soekarno bersama dengan Bapak Muhammad Hatta. Mereka lah pendiri bangsa ini. Dan bapaknya juga adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Untuk
membawa Indonesia ini merdeka dari tangan penjajah, orang tuanya lah yang berjuang untuk itu. Yang tentu bukan hanya mereka berdua, tentu mereka lah yang mengomandoi seluruh rakyat Indonesia untuk melawan penjajah. Identitas Megawati, dia adalah anaknya Presiden Soekarno. Dan dia juga, kiprah politik Megawati juga banyak dipengaruhi oleh semangat perjuangan bapaknya sebagai Presiden RI. Tidak ada anaknya Pak Soekarno yang sama persis dengan Ibu Megawati. Banyak anaknya Pak Soekarno, tapi mereka tidak begitu terlibat dalam politik. Banyak anaknya Pak Soekarno, tapi mereka tidak seperti Ibu Megawati. Kalau ditanya sekarang, siapa anaknya Pak Soekarno yang pernah jadi Presiden RI? Pasti disebutkan Megawati. Siapa anaknya Pak Soekarno yang ketua umum partai? Pasti Megawati. Siapa anaknya Pak Soekarno yang punya kiprah politik di negeri ini? Pasti Ibu Megawati. Itulah identitasnya. Jadi darah bapaknya itu mengalir dalam tubuhnya, dalam jiwanya Ibu Megawati. Makanya Ibu Megawati ini, walaupun dia dicerca, dihina, ya, beberapa kali dia disakiti oleh rezim, tapi dia tidak pernah meninggalkan negeri ini. Kenapa? Saya tidak akan meninggalkan negeri ini. Negeri ini adalah, di sini tanah tumpah darahku. Bapakku lah yang berdarah-darah untuk mendirikan negeri ini. Itu namanya identitas. Saya pengikut Kristus. Saya tidak akan meninggalkan Yesus. Karena Yesus adalah juru selamatku. Puji Tuhan. Itulah identitas. Tapi kalau semua Tuhan sama aja, di sana malah banyak untungnya kok. Ya. Ikut Yesus itu susah banget sih. Kita dikucilkan, ya. Kita yang nggak dianggap. Kalau kita di dalam pekerjaan susah naik jabatan, susah punya posisi, udahlah. Itu namanya tidak punya identitas. Tapi kalau punya identitas, dia berani menghadapi apapun demi mempertahankan yang dia percayai. Puji Tuhan. Ibu Megawati sampai saat ini, walaupun ayahnya sudah meninggal pada waktu dia usia 26 tahun. Saat dia usia 26 tahun ayahnya meninggal. Tapi sampai sekarang diteruskan perjuangan ayahnya. Dan lewat partai yang dia dirikan, banyaklah orang-orang di negeri ini, warga negara ini yang dijadikannya mulai dari kepala desa sampai kepada wali kota, bupati, gubernur, sampai presiden. Yang menjadikan Pak Jokowi jadi presiden adalah partai daripada PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Itulah identitas. Artinya, kalau kita memiliki identitas, kita bisa melakukan banyak untuk orang lain. Kita bisa membangun bangsa kita. Kita bisa membangun jiwa kita. Kalau kita punya identitas. Tapi kalau kita tidak punya identitas, mau buat apa? Engkau cita-cita menjadi pendeta besar. Bagaimana? Engkau aja tidak punya identitas dalam keyakinanmu. Engkau punya cita-cita sebagai pemimpin bangsa. Engkau sendiri tidak punya identitas. Ada beberapa lagi contoh tokoh-tokoh dunia yang punya identitas. Artinya gini, ya, sampai kapanpun Ibu Megawati tidak bisa memungkiri bahwa dia adalah anaknya Presiden pertama RI. Itulah identitas. Kita juga, kalau kita benar-benar pengikut Kristus, kalau kita punya identitas, sampai kapanpun kita tidak bisa memungkiri bahwa kita adalah anak Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Suatu kebanggaan bagi kita. Mengapa Paulus menekankan identitas kerajaan surga? Ini pertanyaannya. Mengapa Rasul Paulus menekankan identitas kerajaan surga? Apa pentingnya punya identitas kerajaan surga? Dalam ayat ke-18 dan 19 dikatakan,
Karena seperti yang telah kerap kali kunyatakan pula, sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak orang di zaman sekarang, dan bukan di zaman sekarang, dari zaman dulu, walaupun dia sudah diselamatkan oleh kematian Yesus, tapi banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kenapa? Karena dia tidak punya identitas. Jiwa Kristus tidak ada dalam dirinya. Boleh saja dia jadi hamba Tuhan, boleh saja dia berkoar-koar menyampaikan firman Tuhan, tapi tidak ada jiwa Kristus dalam hidupnya. Sehingga orang seperti itu, dia hanya bisa ngomong. Kalau dia pendeta, dia hanya bisa khotbah. Kalau dia pemimpin, dia hanya bisa ngomong, memimpin, memerintah. Tapi jiwa Kristus tidak dalam dirinya. Ketika dia menghadapi sedikit saja penderitaan, ketika dia menghadapi sedikit saja ujian, maka dia meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena dia tidak punya identitas. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, dan kesudahan mereka adalah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju perkara duniawi. Engkau mengatakan dirimu pengikut Kristus, tetapi Tuhanmu adalah perutmu. Pikiranmu tertuju kepada perkara-perkara yang dunia. Maka kalau engkau sudah mentuhankan perutmu dan pikiranmu sudah tertuju pada perkara-perkara dunia, saya mau sampaikan, engkau tidak punya identitas. Statusmu sebagai pengikut Kristus itu adalah hanya simbol semata. Engkau tidak ada di dalam Yesus. Mungkin juga sekarang engkau memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, tapi kita nggak tahu engkau punya identitas enggak. Engkau punya keyakinan sepenuhnya kepada Yesus enggak? Apakah engkau masih tertuju pikiranmu kepada perkara-perkara dunia? Apakah Tuhanmu adalah perutmu? Nanti kita bahas. Apa itu Tuhanmu adalah perutmu? Ya, kita harus bedah satu-satu ya. Kalau pikiran kita sudah kepada dunia dan kepada perut kita, maka percayalah, sehebat apapun pelayananmu, saya mau katakan, itu semua engkau lakukan hanya dengan kekuatan manusia. Dan ingat, bagaimana ibadah-ibadah orang Farisi? Tuhan katakan, ibadahmu tidak layak di hadapanku. Jadi, apapun yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan pun, pelayanan yang kita lakukan pun, kalau kita tidak memberikan hati untuk Tuhan, semua sia-sia. Tapi pelayanan kita sekecil apapun, kalau kita lakukan benar-benar untuk Tuhan, maka Tuhan berkenan. Puji Tuhan. Itulah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ketika engkau melakukan itu semua dengan sungguh-sungguh, dari hatimu. Kerajaan dunia dan kerajaan surga, people of the world, not the world. Artinya apa? Orang-orang yang berdasarkan firman Tuhan, bukan dunia. Ketika engkau melakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan, maka itu bukanlah dunia. Tapi apapun yang engkau lakukan, kalau bukan berdasarkan firman Tuhan, itu pasti dari dunia. Perhatikan firman Tuhan, saudara sekalian. Jangan anggap sepele loh. Percuma nanti engkau bertahun-tahun melayani. Percuma nanti engkau bertahun-tahun bersekutu dengan Tuhan, tapi engkau lakukan tidak berdasarkan firman Tuhan. Apa tandanya kalau kita lakukan bukan berdasarkan firman Tuhan? Ya itu tadi. Semua dilakukan dengan
Semua dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh. Semua dilakukan bukan dari hatinya. Sedikit aja ada ujian, tersinggung. Sedikit aja ada hal yang tidak sesuai dengan harapannya, mundur dari pelayanan, mundur dari ibadah. Dia pengennya semua maunya dia, baru katakan, oh ini baru ibadah yang benar. Harus maunya dia semua. Padahal saudaraku sekalian, kalau kita sudah berdasarkan firman Tuhan, kita seharusnya memiliki kedewasaan rohani. Kita lebih dewasa, lebih bijak menghadapi segala sesuatu. Ada hal-hal pun yang tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Kita harus berjuang besar. Yang kita pikirkan bagaimana supaya pelayanan kita maju. Bagaimana supaya ladang Tuhan ini semakin diperluas. Itu yang harusnya kita pikirkan. Jadi ini namanya kerajaan dunia versus kerajaan surga. People of the world, not the world. Orang-orang berdasarkan firman Tuhan, itulah bukan dunia. Jadi Bapak Ibu, lakukanlah semua pelayananmu, ibadahmu, pekerjaanmu, tugasmu di rumah, tugasmu di lingkungan, tugasmu di tempat pekerjaan berdasarkan firman Tuhan. Engkau pedagang, lakukanlah berdasarkan firman Tuhan, sehingga engkau pun tidak menipu dalam berdagang. Engkau karyawan, bekerjalah berdasarkan firman Tuhan, sehingga engkau juga tidak menjadi penipu dalam pekerjaan. Engkau pelayan Tuhan, lakukan semuanya berdasarkan firman Tuhan, sehingga engkau melakukan itu semua karena kerendahan hatimu, bukan karena kesombonganmu, bukan karena engkau dipuji. Nah, kalau kamu melakukan itu, maka itu bukan dari dunia. Puji Tuhan. Amin. Mengenali ciri seteru Kristus. Ini tadi, coba kita bedah satu-satu. Satu, Tuhan mereka ialah perut mereka. Tadi kita sudah baca. Seperti ini. Inilah kesenangan-kesenangan. Perut ini berbicara tentang kesenangan. Kalau kita makan, itu kan karena kita senang. Senang makan ini, senang makan itu, senang makan sop, senang makan B2, apalagi senang makan pizza, apalagi senang makan KFC, hoka-hoka bento dan sebagainya. Nah, ini Tuhan mereka adalah perut mereka, inilah kesenangan mereka. Kesenangan mereka menyembah patung emas misalnya. Itu dulu. Tapi patung emas sekarang kan udah nggak ada lagi patung emas. Patung emas sekarang, ya semua yang kita perlakukan lebih daripada Tuhan, itu adalah patung atau berhala. Nah, Tuhan mereka adalah perut mereka. Nah, kalau misalnya ada orang yang sudah mentuhankan perut mereka, ini adalah ciri daripada seteru Kristus. Bukan hanya masalah makanan. Apapun yang kita senangi lebih daripada Tuhan, itu adalah seteru Kristus. Puji Tuhan. Dan seterusnya, ini. Pikiran mereka tertuju perkara-perkara yang duniawi. Pernah enggak Bapak Ibu sekalian suka lihat di di handphone atau di Shopee dan sebagainya, atau suka ke Indomaret atau Alfamart dan sebagainya, suka nggak lihat iklan-iklan begini? Wih, murah meriah, beli yuk. Ada sepeda murah meriah, beli yuk. Pernah tadi di gereja diminta untuk janji iman, misalnya janji iman kita pembangunan gereja, atau kita misalnya pembelian sound system, atau kita mau pembelian AC, pembelian drum. Ayo Bapak Ibu sekalian, janji iman. Siapa yang Tuhan gerakkan, ayo berbagi untuk Tuhan. Ini kita butuh dana sekitar 20 juta. Mari Bapak Ibu, silakan berikan janji imannya. Tahu nggak diberikan berapa? 5.000, 2.000,
Saya janji deh, aku mau ngasih 100.000, tapi aku cicil ya 5.000 sebulan. Berapa bulan baru lunas tuh. Lalu ke mall, dia begini, murah meriah, berapa harganya itu sepeda? 5 juta, wah mau dong, cicil. Mau cicil. Dia mau nyicil kalau sepeda, harganya 5 juta. Harus pakai DP, minjam untuk DP. Atau apa misalnya, sepatu Ella ini bagus nih, tapi mahal, nyicil, mau dia. Tapi untuk pelayanan Tuhan, susah. Untuk membantu pembangunan, susah. Untuk mendukung pelayanan, susah. Tapi kalau ada iklan-iklan, ada baju bagus, tapi harganya mahal nih, 750.000. Tapi gue kepengen murah. Soalnya di mall itu kan ditulis harusnya harga 1,5 juta, diskon 50%, jadi 750.000. Mau dia. Wah, gimana caranya otaknya putar nih? Bagaimana supaya bisa beli ini? Mau minjam dulu. Kalau bisa, apa yang ada di rumah dijual untuk bisa dapat baju itu. Tapi kalau untuk mendukung pelayanan, susah. Saudara sekalian, pikiran mereka tertuju pada perkara dunia. Jadi jangan berpikir kalau engkau susah untuk mendukung pelayanan adalah Tuhan senang. Itulah ciri-ciri seteru Kristus. Ketika kita mendukung pelayanan, ketika kau berkorban untuk pelayanan, engkau tidak akan pernah miskin. Amin? Aminkah? Amin? Ketika kau berkorban untuk pelayanan, ketika kau memberikan yang kau punya untuk pelayanan, engkau tidak akan pernah miskin. Amin? Saya sudah merasakan Bapak Ibu. Coba dulu buang pikirannya begini, dia bisa ngomong begitu karena dia udah kerja. Dia bisa ngomong begitu, ya mungkin ada yang berpikir karena dia punya. Saya mau sampaikan, enggak. Saya bukan orang kaya. Saya bukan orang banyak duit. Bangun gereja ini, Bapak Ibu tahu, bukan dari uang tabungan saya. Uang tabungan saya tidak seberapa. Itu tuh masih ada saksi di bawah itu mobilio saya yang saya pakai tiap hari. Sampai sekarang pun belum selesai itu cicilannya. Saya gedein untuk bangun ini. Motor masih ada saksi di bawah motor Revo merah. Itu cuma saya gedein buat beli AC ini. Saya sebutkan aja deh angkanya, kalau motor 15 juta itu saya gedein buat beli AC ini. Ya, tinggal mobilnya satu lagi belum saya gadein karena itu baru. Dan ada lagi berapa? Ini tabungan anak-anak semua saya pakai buat bantu ini. Saya mau tanya, apakah saya udah jatuh miskin? Tuhan masih berikan saya makan sampai sekarang. Apakah saya udah susah? Bukan. Sama aja seperti saya belum memberikan itu semua. Saya bukan tipe hamba Tuhan atau gembala yang memaksa jemaat untuk berkorban, tidak. Tapi saya hanya menghimbau. Kenapa saya menghimbau? Supaya saudara diberkati. Amin? Amin. Kita memberikan itu supaya kita diberkati. Dan saya sudah merasakan Bapak Ibu sekalian. Ini saya bukan sembarangan ngomong di sini. Saksi hidupnya ini ada istri saya, ada mama saya, ini saksi hidupnya. Saya melakukan itu semua, mereka tahu. Saya bilang, kalau memang kita melakukan pelayanan, udah, jangan tanggung-tanggung. Dan saya sudah mencoba itu, puji Tuhan, sampai saat ini juga saya masih bisa makan. Jadi pikiran kita jangan tertuju pada dunia. Kalau sudah mengambil keputusan melayani, udah, tujukanlah untuk pelayanan. Dan dengan engkau
sungguh-sungguh menunjukkan pikiranmu terhadap pelayanan, maka percayalah engkau pasti akan diberkati. Amin. Amin. Ketika ada yang melebihi Tuhan, itulah berhala masa kini. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi patung lembu emas, udah nggak ada lagi. Yang ada sekarang adalah apa yang kita buat melebihi Tuhan, itulah berhala. Seperti ini, ya. Ada yang sering disampaikan oleh orang-orang tua kita istilah berhala-berhala masa kini adalah satu, misalnya harta. Ada di sini harta nggak? Harta itu berhala itu. Ya. Kalau kita punya harta itu, kalau kita nggak di dalam Tuhan, itu harta itu udah kita urus-urus, kita jaga, jangan sampai ada yang ganggu, ya, jangan sampai hilang. Ya. Kita bela-belain nggak ibadah, kita bela-belain nggak berdoa, kita bela-belain nggak baca Alkitab, nggak baca Firman Tuhan, demi untuk menjaga harta kita. Walaupun saya harta udah di bank, tetap aja kepikiran, gimana kalau banknya bangkrut? Gimana kalau banknya itu kebobolan? Wah, itu sudah melebihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara kalian. Tata, jabatan. Apalagi kalau dia punya jabatan tinggi, ya tata. Itu juga melebihi Tuhan. Ada satu negara yang benar-benar negara yang otoriter banget. Ya, bukan rahasia umum lah, Korea Utara. Itu Korea Utara itu benar-benar negara yang sangat-sangat otoriter. Demi mempertahankan kursinya, jabatannya, dia rela melakukan apa saja. Dengan cara apapun, yang penting jangan sampai ada yang ganggu kedudukannya. Itu sudah melebihi daripada Tuhan. Harta, tahta, apalagi wanita. Apalagi kalau kita sudah cinta sama seorang wanita, kita sudah bisa lebih menyanjung wanita itu lebih daripada Tuhan. Hari ini, halo Beb, hari ini aku melayani ya. Hari ini nggak bisa pergi bareng-bareng dulu. Tapi kan tadi udah janji pergi sama aku. Bukan aku, kaya banyak, sama aku. Tapi aku melayani. Ya udah terserah kamu. Lebih kamu pentingkan pelayanan itu daripada aku. Nah, di sini, di mana kita? Kamu mengutamakan Tuhan kah atau mengutamakan wanita? Kalau kamu mengutamakan Tuhan, ya udah terserah. Berarti kamu tanda-tanda bukan wanita yang baik. Dalam pelayanan aja kamu melarang saya. Tapi kalau kita sudah cinta, mati, buta dan sebagainya kepada perempuan itu, ya udah kita manut. Terserah kamu. Pilih saya atau pilih pelayanan? Ya udah deh. Ya udahlah, besok-besok lagi pelayanan lah. Kita mau kemana nih? Aku pengen jalan-jalan dong. Ya udah. Mau kemana? Mau ke mall. Naik apa? Tapi kan aku nggak punya kendaraan. Kan ada taksi. Oh iya ya. Padahal dia nggak punya duit tuh. Padahal tadi di gereja diminta persembahan kasih 2.000. Giliran jalan sama perempuan minjam pun iya. Telepon temannya, bro, pinjam dulu dong, duitnya berapa? Cepet. Bukan cepet. Kenapa? Butuh banget nih. Berani minjam. Mau minjam hanya supaya bisa jalan sama pacarnya, ceweknya. Atau bukan pacarnya lah, mungkin istrinya. Tuh istrinya. Yang penting dia ikuti semua apa maunya istrinya. Pelayanan pun dikorbankan, Tuhan pun dikorbankan. Nah, ini sudah memperlakukan istri lebih daripada Tuhan, pacar lebih daripada Tuhan. Wanita, apalagi pujian. Ketika kita sudah dipuji tuh, tadi pelayanan keren banget loh. Masa? Saya sampai cacingku meronta-ronta dalam perutku loh. Pelayanan hari luar biasa. Masa sih? Yang bener aja. Iya bener.
Ya itulah, aku diciptakan Tuhan seperti itu, jadi orang hebat di bumi ini. Padahal nggak tahu dia sedang diledek. Pujian, kadang-kadang kita lupa diri ketika kita sudah dipuji. Kadang-kadang kita lupa diri. Dan bahkan kadang-kadang kita lupa kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan ketika kita sudah dipuji. Ingat, ketika kau mulai dipuji, berarti itulah tanda-tanda kejatuhanmu. Jangan engkau senang ketika kau dipuji, karena itulah tanda-tanda kejatuhan seseorang ketika dia mendapat pujian. Ketika kau dipuji, katakan aja, Tuhanlah yang layak dipuji, bukan saya. Apalagi di sini satu aja lagi ya, gadget. Saya mau tanya nih, kalau jemaat Tuhan pagi-pagi bangun, apa yang pertama kita cari? Handphone atau Alkitab? Handphone atau Alkitab, jujur? Handphone, kita senang ngaku handphone. Bukan handphone, bukan Alkitab, bukan buka WA gitu. Pas bangun pagi-pagi yang dicari apa? Padahal mata masih tertutup. Yang dicari handphone, bukan cari Alkitab. Sebelum ini dulu, buka dulu WA-nya apa, mana yang masuk, atau ada tadi yang japri, ya, atau ada berita-berita apa. Gadget udah lebih daripada Tuhan. Saudaraku, sekarang gadget ini juga udah jadi berhala. Gadget ini, handphone ini sudah jadi sarana untuk berbohong sekarang. Sudah jadi sarana untuk menipu orang tua, menipu suami, menipu istri, menipu anak. Kamu di mana? Lagi di kantor, lagi sibuk nih. Padahal dia lagi di luar enak-enak sama temannya jalan. Kamu lagi di mana? Iya, lagi dipanggil sama bos. Padahal ngapain? Lagi tidur-tiduran. Gampang kan berbohong? Pakai gadget. Siapa yang tahu? Nah, saudaraku sekalian, ketika ada yang melebihi Tuhan, itulah berhala masa kini. Hindari ini. Kalau engkau masih memelihara berhala-berhala masa kini, percuma hari ini engkau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Engkau orang tidak punya identitas. Milikilah identitas warga kerajaan surga. Seperti yang kita lihat di gambar, dia beragama Kristen tapi berhati duniawi. Banyak anak-anak Tuhan zaman sekarang, dia beridentitas sebagai orang Kristen, beragama sebagai orang Kristen, melayani Tuhan, sekeluarga pengikut Kristus, rajin beribadah, tapi hatinya duniawi. Hatinya hanya tertuju kepada uang dan uang. Fulus, hepeng dan hepeng. Padahal identitasnya sebagai agama Kristen. Saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau kau sudah mengambil keputusan pengikut Kristus, jadilah pengikut Kristus yang sebenarnya. Jadilah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Lakukanlah ibadahmu, pelayananmu dengan sungguh-sungguh. Karena engkau melakukan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk keselamatan jiwa. Amin. Kita perlu penyangkalan diri. Ya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, penyangkalan diri adalah ciri warga kerajaan surga. Nah, kalau engkau mau memiliki identitas sebagai warga kerajaan surga, engkau harus menyangkal dirimu. Kan Yesus juga mengatakan, kalau engkau mau mengikut aku, maka engkau harus memikul salibku dan menyangkal dirimu. Jadi ciri orang yang jadi warga kerajaan surga adalah harus bisa menyangkal diri. Kalau kau tidak bisa menyangkal dirimu dari kebiasaan-kebiasaan lamamu, hidup lamamu, maka engkau tidak akan pernah
bisa memiliki identitas sebagai warga kerajaan surga. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Apa keuntungan yang dimaksud? Mungkin dulu kita hidup duniawi, masih pikiran kita tertuju kepada hal duniawi, keinginan kita hanya perut kita. Nah, Rasul Paulus mengatakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan sekarang segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Semua yang kita kejar saat ini, harta, tahta, wanita, apalagi keinginan dunia, itu sudah dianggap sampah oleh Rasul Paulus. Tapi sekarang kita masih ngejar-ngejar. Coba berpikir jauh, coba berpikir logis nih. Sudah dianggap sampah oleh Rasul Paulus, tapi ini sekarang kita kejar-kejar. Kita nggak punya duit, stres. Kita nggak punya tahta, stres. Makanya kalau kamu memiliki sesuatu, perlakukan, manfaatkan, gunakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Maka kalau ketika kau pun punya jabatan, punya tahta, maka Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Jangan pakai untuk kebanggaan dirimu. Ketika kau punya harta, gunakan untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan menjaga. Ketika kau punya istri, ya, bawalah istrimu untuk memuliakan Tuhan, sehingga Tuhan jaga. Rasul Paulus mengatakan semua itu sudah dianggap sampah, jangan dikejar-kejar lagi. Sekarang tujukan pikiranmu hanya untuk memuliakan Tuhan. Ada satu keluarga, ya, ada satu keluarga namanya Kyle dan Lynn. Ya. Jadi Kyle ini adalah tadinya dia anak dari sebuah keluarga, dan setelah keluarganya, orang tuanya meninggal, diakan satu rumah, ya, diakan satu rumah bertingkat, ya, dia satu rumah bertingkat, dan akhirnya ya dia menjalani kehidupannya. Tapi setelah dia dihadiahkan rumah ini oleh keluarganya atau oleh orang tuanya, hanya satu lagi yang kurang, yaitu dia belum punya pasangan. Singkat cerita, dia mencari pasangan dan dia mendapat pasangan yang namanya Lynn. Ya. Pasangan ini sudah menikah selama 40 tahun. Lama ya? Pak Guru udah berapa tahun Pak? Masih 20 tahun, berarti 20 tahun lagi baru sama dengan Kyle dan Lynn. Ya. Dia sudah menikah selama 40 tahun. Lalu Bapak Ibu sekalian, Lynn ini senang belanja belinji, ya. Semuanya apa-apa belanja, apa-apa dibeli. Lalu dia membeli itu bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Dia ingin ini beli, dia ingin itu beli, apalagi dibeli. Dia lihat di situ dia ingin beli, bukan karena dia butuh. Akhirnya semualah dibeli. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Karena dibeli, dipakai sekali, udah taruh di gudang. Beli lagi, taruh di gudang. Lama-lama gudangnya penuh. Akhirnya lari ke ruang tamu. Penuhlah ruang tamu dengan sampah-sampah yang dia beli itu. Lalu karena penuh ruang tamu, pindah lagi sampai ke memenuhi semua rumah mereka. Lalu Bapak Ibu sekalian, disitulah mereka mulai terjadilah pertengkaran. Kata suaminya si Kyle, kenapa kamu suka beli-beli? Dan kenapa sampah-sampah ini tidak dibuang? Sayang katanya, ini kan sudah jadi sampah, kenapa tidak dibuang? Tetap bertahan, sayang katanya. Sampai seperti ini saudaraku sekalian, ya, sampai seperti ini, rumahnya semua penuh dengan sampah-sampah. Akhirnya mereka bertengkar hebat, karena rumahnya dipenuhi dengan sampah. Mereka bertengkar hebat. Si Kyle tidak suka dengan rumah yang berantakan, yang penuh dengan sampah. Mereka bertengkar hebat, akibatnya mereka bercerai. Sudah menikah selama 40 tahun, hanya gara-gara sampah yang memenuhi rumah mereka, akhirnya mereka bercerai.
Saudara sekalian, sampah dalam hidup kita telah dibuang apa belum? Itu pertanyaan. Atau masih kita simpan? Apa itu? Ya, sampah-sampah. Salah satu sampah yang seperti kemarahan. Apakah kemarahan sudah engkau buang dalam hidup kamu apa belum? Apa masih engkau simpan? Sedikit-sedikit engkau marah, jadi pun marah. Ya, sedikit-sedikit engkau tersinggung, engkau jadi marah. Sifat iri. Apakah sampah iri dalam hidupmu sudah engkau buang apa belum? Atau masih engkau simpan? Apalagi sifat minder, itu juga sampah. Engkau melihat orang lain lebih hebat, engkau minder. Engkau lihat orang lain lebih tinggi pendidikannya, engkau minder. Engkau lihat orang lain lebih pintar, engkau minder. Itu sampah. Ingat, Kain dan Lin bercerai hanya gara-gara sampah. Dan sampah-sampah yang kau simpan dalam hidupmu, dalam hatimu juga, jangan sampai memisahkan engkau dengan Tuhan. Puji Tuhan. Jangan sampai memisahkan engkau. Buanglah semua rasa amarah, iri hati, tinggi hati, sombong, dan sebagainya. Buanglah, supaya itu tidak akan memisahkan engkau dari Tuhan. Saudara sekalian, mungkin ilustrasi ini sederhana ya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Semua kesombongan, keakuan, ya, kemarahan dan semuanya iri, dengki, minder, itu semua sampah saudaraku sekalian. Buanglah dari hidupmu, supaya tidak memisahkan engkau dari Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, janganlah jadi seteru Allah, tapi milikilah identitas kerajaan surga. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semua pemain semua ke depan. Kita angkat pujian buat Tuhan. Apa tadi pujian? Oke, kita angkat pujian tak usah aku takut. Saya undang kita sembah kedua diri Bapak Ibu sekalian. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita, karena nanti malam kita masih ada ibadah doa 10 malam. Jadi Bapak Ibu masih cepat pulang, istirahat, dan nanti malam kita balik lagi ke sini. Tak usah aku takut, Allah menjagaku. Tak usah aku bimbang, Yesus pelihara. Nanti di akhir pujian ini saya minta Bapak Guru untuk berdoa syafaat ya. Haleluya. Tidak usah
berkat-Mu melimpah atas kami. Kami menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Roh-Mu di kami kembali mengingat identitas hidup kami. Jika kami mengerti sesungguhnya hidup kami adalah semuanya berasal daripada Tuhan. Namun ketika kami ada dalam dunia, kami seringkali melupakan hidup kami yang sesungguhnya. Karena hidup kami sesungguhnya adalah kerajaan yang telah Engkau nyatakan. Kami seringkali terbengkalai dengan keadaan ini. Kami seringkali mengejar dunia yang bukan tempat kami yang sesungguhnya. Tuhan mengingatkan kami saat ini. Oh, telah Engkau pergi dan mengingatkan kami. Engkau telah menyediakan tempat bagi kami. Bapa, kami merindukan itu dalam setiap waktu kami. Kami mohon kuasa Tuhan terus ada bagi kami, memampukan kami, menyadarkan kami tentang arti kehidupan kami, apa yang telah Tuhan mau berikan bagi kami. Ya Allah, ya Roh Kudus, yang penuhi hati kami, berkuasa atas hidup kami. Kiranya segala kesalahan kami yang telah kami perbuat di sepanjang waktu-waktu kami, telah melupakan keadaan yang sesungguhnya hidup kami. Ampuni kami. Nyatakanlah kuasa-kuasa-Mu atas hidup kami. Berikan kami kekuatan, kemampuan dalam melakukan apa yang Tuhan mau, seperti yang Engkau lakukan. Karena kelak kami akan kembali kepadamu di tempat yang telah Tuhan sediakan untuk kami. Beri kami kekuatan, ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah Engkau pakai bagi kami untuk memberitakan akan firman. Kami percaya semuanya ini adalah berasal daripada-Mu, ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon, ya tambah-tambahkan urapan kepada hamba-Mu gembala kami yang telah Engkau pakai saat ini. Tambahkan hikmahnya daripada Tuhan, Engkau pakai lebih lagi dengan luar biasa, sehingga apa yang diperbuat nama Yesus ditinggikan, dimuliakan. Dalam setiap apapun yang Dia perbuat, biarlah Tuhan dimuliakan, biarlah Tuhan ditinggikan oleh setiap tindakan dalam hidupnya. Ya Bapa, biarlah seluruh tubuhnya Engkau basuh dengan kuasa. Segala kelelahan, segala sesuatu yang mengganggu tubuhnya, sakit, penyakit, kuasa dunia, kami menolak dalam nama Yesus Kristus. Penyembuhan terjadi dalam dirinya, kekuatan baru akan terus mengalir dalam hidupnya. Engkau pakai dia menjadi saluran berkat bagi kami jemaat-Mu, bahkan bagi semua orang. Berkati keluarganya, berkati istri. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan semangat baru. Biarlah mereka terus melayani Tuhan dengan apa yang mereka terima daripada Tuhan. Ada perlindungan terus bagi Allah dalam hidup mereka. Berkati anak-anak yang Tuhan percayakan bagi keluarga hamba. Dan Engkau pakai anak-anak ini menjadi pelayan bagi Tuhan.
bentuk mereka seturut dengan kehendak. Kami pertaruhkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan Allah terjadi bagi mereka untuk selamanya. Kami berdoa menyerahkan para hamba-Mu yang telah Engkau pakai melayani-Mu di tempat ini. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu Pak Pendeta PH Reva. Tuhan berkati, limpahkan berkat anugerah ke atasnya, Bapak. Setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan atas hidupnya, biarlah Tuhan memberkatinya, memampukannya lebih-lebih lagi, Bapak. Tanggung jawab sebagai pendeta dalam melayani Engkau pakai. Sebagai rektor dalam Setra Nusa, serahkan ke dalam tangan, memberikan hikmat yang luar biasa. Biarlah setiap apa yang dia perbuat boleh berkenan kepada Tuhan dan berguna bagi bangsa dan negara ini. Pakai hidupnya, pakai istri. Limpahkan berkat-Mu atas mereka. Berkati istrinya dan anaknya yang telah Engkau percayakan. Biarlah Engkau menolong mereka apapun yang mereka inginkan. Apapun pergumulan hidup mereka senantiasa ada dalam kuasa Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengindahkan keinginan mereka terjadi seperti apa yang Engkau mau. Kami berdoa para sintua, guru Injil, pelayan-pelayan altar-Mu ya Tuhan. Ini mereka kami kembalikan di hadapan Tuhan. Bila Engkau pakai hidup mereka seturut dengan kehendak-Mu. Apapun yang telah Engkau berikan tanggung jawab bagi mereka dalam melayani Engkau. Kami mohon kuasa Allah akan terus bertambah-tambah dalam hidup mereka. Berikan mereka terus semangat dalam melayani Tuhan. Dan berguna mereka bagi semua orang. Bapa, limpahkan berkat atas mereka. Balaskan apa yang mereka perbuat. Telah melayani-Mu. Tambah-tambahkan hikmat atas mereka. Umat-Mu yang telah memberikan persembahan bagi hari ini, kami serahkan di hadapan Tuhan. Mereka memberikan, bukan mereka karena lebih. Mereka memberikan dengan ketulusan hati mereka. Hasil-hasil yang telah Engkau berikan bagi mereka, mereka kembalikan. Oleh karena itu, biarkanlah ini menjadi benih bagi hidup mereka. Bertumbuh dan berbuah berlimpah-limpah bagi mereka. Dan begitu juga bagi gereja-Mu di tempat ini. Akan berguna, bermanfaat untuk mengembangkan gereja-Mu di tempat ini, Bapak. Kepada-Mu saja kami serahkan, Tuhan berkati dan Tuhan berdoa bagi jemaat-Mu yang merindukan pekerjaan. Engkau Allah yang luar biasa, yang mampu melakukan segala sesuatu. Kami serahkan dan kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Apa yang mereka inginkan, yang mereka gumulkan, kami serahkan pada tangan Tuhan. Karena kami yakin Tuhan yang memberikan mereka pekerjaan. Berkati mereka yang menginginkan keturunan dalam pekerjaan, dalam hidup mereka. Kami percaya bahwa Allah yang mampu memberikan itu. Kami mohon Tuhan jamah kandungan mereka. Kami percaya bahwa mukjizat Allah terjadi atas satu keluarga demi keluarga. Siapapun yang sakit, yang lemah saat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jamahan Tuhan terjadi atas mereka dan kesembuhan terjadi. Kami serahkan yang letih lesu, yang berbeban berat, yang mempunyai permasalahan kehidupan, yang mungkin bagi mereka tidak mereka mampu. Kami serahkan pada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjawab setiap pergumulan mereka. Berilah mereka kekuatan dan kelegaan. Kami berdoa menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Bangsa ini adalah ciptaan daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami yakin bahwa presiden kami yang telah Engkau pilih, Tuhan menaruh roh takut akan Tuhan dalam hidupnya. Dan setiap tindakan langkah yang dia ambil,
boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan negeri ini ke dalam tangan Tuhan. Setiap orang-orang yang memanggil Tuhan, maka Tuhan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Mereka yang memanggil Tuhan dalam nama Yesus, maka mereka akan diberkati. Oleh sebab itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu negeri ini Bapa. Penuhi dengan damai-Mu, penuhi dengan sukacita. Ya Bapa, inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan. Berbagai rangkaian ibadah yang kami akan lakukan akan minggu-minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menduluankan itu bagi kami. Setiap pelayan-pelayan yang telah Engkau tunjukkan, Engkau pilih, pakailah mereka. Berikan hikmat, kemampuan dalam melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami yang sedang sekolah dari TK hingga perguruan tinggi, kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan. Tuhanlah yang membimbing mereka dan mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Bagi-Mu hormat kemuliaan saja Bapa. Jika sebentar kami akan berpisah-pisah dari tempat ini dan melakukan aktivitas kami sepanjang waktu minggu ini, kami mohon kuasa Allah akan terus mengalir atas hidup kami, dan kami berpegang teguh pada janji-janji Allah bahwa Allah tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kami bersama-sama dengan Roh Allah, Roh Kudus. Kami berserah penuh ke dalam tangan-Mu, berkuasa dan bertata berdaulat atas hidup kami. Kami menolak kuasa jahat, kuasa iblis yang ingin mengganggu hidup kami, kuasa kekacauan, kecelakaan. Kami menolak dalam nama Yesus Kristus, sebab Allah perlindungan kami. Inilah doa kami Bapa. Kami nyatakan dan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Allah kami, dalam nama Yesus Allah yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Berilah kami seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri, mari kita terima berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, terimalah berkat Tuhan, lakukan dan praktekkanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, sehingga berkat ini menjadi bagian dengan sempurna. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sekalian, sebelum pengumuman doa termaju, saya infokan kembali untuk ibadah nanti malam. Untuk para pelayan, saya bawa firman, atau yang bawa firman kalau bisa diwajibkan bawa firman pakai baju kemeja lengan panjang sama dasi, gitu ya. Dan membawa puji-pujian mungkin pakai baju batik. Kalau yang lain semua bebas. Tapi kalau hamba-hamba Tuhan harus pakai inilah, pakai baju
batik yang resmi. Nah, kalau jemaat bebas. Kita juga nanti di sini duduk, jadi kita boleh pakai sandal di rumah nggak apa-apa. Nanti sandal tinggal di luar, kita naik ke sini dalam keadaan tidak pakai sandal atau sepatu. Ya, itu aja kira-kira. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita dalam peringatan kenaikan Tuhan pada hari ini, memberikan kekuatan bagi kita untuk lebih lagi memiliki identitas kerajaan Allah. Jadi kita boleh semakin menyadari bahwa kita adalah warga negara surga. Oke, untuk hari Minggu tanggal 21 Mei ibadah jam 10 pagi seperti biasa, yang worship leader akan dilayani oleh Situa Okta, singernya Joy dan Dedi, ushernya keluarga Bapak Pimpinan Sidang, infokusnya ini singernya Joy, infokus Joy. Oke, nanti fokusnya diganti oleh Katy, kolektornya Ras, lalu firman Tuhan dilayani oleh Evangelis R. Harifa, lalu musiknya oleh Dasman. Di sini keterangannya adalah komisi laki-laki performance. Jadi silahkan kaum bapak, kaum pria boleh disiapkan, mungkin bisa latihan juga dari sekarang untuk berikan performance-nya. Sekali-kali kita mau lihat gitu kan ya, bapak-bapak. Kalau perempuan ibu-ibu tuh udah biasa gitu. Nah ini bapak-bapak, jadi jangan mau kalah bapak-bapaknya gitu ya. Ya nanti diganti. Dia ada pelayanan. Pelayanan. Oke, ya sama tambahannya juga seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kita hari ini akan ada ibadah malam, doa malam di tempat ini jam berapa? 7:30. Oke, 7:30 malam di tempat ini kita doa 10 malam menjelang hari pencurahan, peringatan pencurahan Roh Kudus gitu ya. Jadi kita mau sama-sama memperingati, meresapi, merenungkan bagaimana kuasa Tuhan boleh nyata, boleh terjadi dalam hidup kita, gitu ya. Kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bisa saling bersalam-salaman satu dengan yang lain. Kita mau katakan Yesus Tuhan satu-satunya.